Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di hari Jumat Agung. Di pagi hari ini kita mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan juga ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya.
Matias Kasmudin berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini, pada pagi hari ini, kami seluruh jemaat-Mu bersama-sama hadir untuk memperingati korban Kristus di atas kayu salib di Jogja. Semua ini adalah karena kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Itu sebabnya kami berterima kasih. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau sampai pada hari ini kami masih diberikan nafas yang segar, kami diberikan kesehatan, kami diberikan iman yang teguh untuk mengimani akan korban Kristus yang membawa kami mendapat hubungan lagi dengan Bapa yang di surga. Karena oleh korban Kristus saja kami boleh hidup sampai detik ini, dan kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang memiliki pengharapan satu kali boleh mewarisi kerajaan-Mu yang kekal. Itu yang menjadi kerinduan kami satu-satunya, bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya untuk sementara. Segala sesuatu yang kami miliki, semuanya ini adalah bonus daripada Engkau. Tapi yang utama kami rindukan hanya masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulut kami hanya bisa berterima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami hati yang tetap mendekatkan diri, mengasihi Engkau dengan segenap hati, karena Engkau telah berkorban bagi kami. Seluruh kehidupan kami menjadi hina di dunia ini karena kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan, pakai semua hamba-hamba-Mu di tugas mereka masing-masing dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami pujikan, apa yang kami persembahkan boleh merupakan bau yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Itu sebabnya kuduskan kami semuanya, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan di hadapan Engkau, Bapa yang di dalam surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu kembali. Kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita, dan dia rela meninggalkan tahtanya yang suci untuk turun ke dunia, untuk menyambut kehidupan kita yang sebenarnya tidak layak menerima kasih kemurahan Tuhan, tetapi dilayakkan oleh karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Atas Bukit Jauh, nampak salib kasih Tuhan. Oh
kita jadi tempat yang tinggi, menyambung oleh karena salib Kristus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya kita memperingati Jumat Agung di pagi hari ini boleh mengingatkan kita di dalam hidup ini bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan karena salibnya, ku hidup oleh kasih Tuhan.
kasih-Mu yang abadi. Terima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus Tuhan menjadi korban tebusan bagi kami yang berdosa, kami yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Yesus Kristus telah menanggung semua itu untuk keselamatan kami. Pada pagi hari ini kami siap menerima kehendak-Mu, menerima rancangan-Mu, menerima perintah-Mu. Silakan ya Bapa, Engkau beracara lebih lanjut, dan kami serahkan diri hamba dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung, sebuah peristiwa yang besar yang berdampak abadi yang telah Tuhan Yesus kerjakan untuk umat manusia di segala zaman, untuk umat manusia di segala peradaban. Dan kita hari-hari ini telah berada di hari-hari jelang akhir zaman. Perang terjadi di mana-mana, dari skala kecil sampai skala besar, dan itu merupakan salah satu tanda hari kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Bencana alam yang terjadi di negeri kita sudah banyak, dan itu merupakan salah satu tanda dari hari kedatangannya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini dalam ibadah memperingati Jumat Agung, kita akan bersama-sama belajar mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk membaca ayat firman Tuhan. Tema daripada firman Tuhan di pagi hari ini adalah dampak kuasa kematian Kristus bagi kita itu sungguh amat besar. Dampak daripada kuasa kematian Yesus sungguh amat besar bagi kita. Saudara-saudaraku, banyak orang beranggapan bahwa Yesus disalibkan dan telah mati, tetapi kita perlu mengenal Yesus yang disalibkan dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu kuasanya memiliki dampak yang tidak terbatas. Kuasa kematian Kristus itu berdampak tidak terbatas, tetapi terus bekerja dan terus bekerja sampai waktu yang Tuhan sendiri menutupnya atau menyelesaikannya. Saudaraku, saat ini kita masih beroleh kesempatan untuk menikmati dampak daripada apa yang Tuhan kehendaki.
mari bersama-sama kita akan mengenal di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Saya minta tolong seorang bapak membacakan ayat ini. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 41. Ya, Bisa seorang pria membacakannya untuk saya? Silakan. Markus 15 ayat 15 ayat 33 sampai 41. Yesus mati. Pada jam 12 ke 8 di seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk memulihkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara, dalam peristiwa penyaliban Yesus di Jumat Agung pada waktu jam 3 sore, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saudara, peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi di Bukit Golgota, dan di area itu, di kawasan itu terjadi suatu perubahan alam yang luar biasa. Pada jam 12 siang, saat itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu, berlangsung sampai jam 3 sore. Jadi jam 12 siang kita pasti merasakan teriknya mentari, kita merasakan adang jinglang, ya kan? Tetapi pada hari Yesus disalibkan jam 12 siang terjadi suatu perubahan yang besar. Pada waktu itu kegelapan meliputi seluruh kawasan di mana Tuhan Yesus disalibkan. Semua gelap, dan itu mencekam sekali. Nah, pada jam 3 sore, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Suatu jeritan yang lahir dari hati Yesus. Dan Yesus merasakan ditinggal oleh Bapanya. Dalam kegelapan yang mencekam, dia tidak lagi bisa menahan isi hatinya, dan dia berseru, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu, ketika Yesus disengsarakan,
Ketika Yesus disalibkan di bukit Golgota, pada waktu itu Bapa benar-benar meninggalkan Yesus karena Yesus sedang menanggung dosa seluruh manusia di segala zaman, sedang menanggung dosa, kutukan dosa di segala peradaban. Tidak hanya pada dosa-dosa manusia pada waktu itu saja, tapi dosa manusia, kutuk dosa umat manusia di segala zaman, di segala peradaban. Dan kesempatan itu diberikan kepada semua orang. Kesempatan kita adalah saat kita berserah pada Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah penanggung penebus dosa kita. Aku percaya dan aku menyerahkan diriku kepadamu. Mohon ampunanmu dan pengujian. Saudaraku, semua umat manusia di segala zaman, di segala peradaban memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dampak dari penyaliban Kristus. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau menanggung segala dosa pelanggaran kita, kutukan yang seharusnya ditimpakan kepada kita ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib pada waktu itu. Bayangkan betapa dahsyatnya dampak kuasa kematiannya. Kuasa kematiannya berdampak kepada seluruh umat manusia di segala zaman, termasuk pada zaman kita ini. Kita masih beroleh kesempatan besar untuk menyambut Yesus yang sudah disalibkan untuk kita. Dan Anda dan saya beroleh manfaat dari kuasa kematiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu jam 3 sore dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Karena Yesus sedang menanggung dosa manusia di segala zaman. Bapa merelakan semua itu. Dan pada beberapa waktu berikutnya ada orang yang tergerak hati untuk mengambil anggur azam dengan batu karang, dicelupkan di batu karang, kemudian batu getek ditunjukkan kepada Yesus untuk dicicip, dan sedikit saja dicicip oleh dan itu merupakan kesegaran yang sejenak saja. Tetapi selanjutnya Yesus berseru dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa tersebut kita sebagai umatnya perlu menghayati bahwa Yesus sang sabda, sang firman yang telah menjadi manusia pada waktu
waktu itu dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia diadili di Mahkamah Agama, diadili oleh penguasa daerah dari penjajahan Romawi. Dia disiksa dengan kejam oleh tentara Romawi. Dirinya dicambuk dengan cambuk tentara Romawi yang begitu keji. Cambukannya bukan dengan cemeti kuda, tetapi cambukannya adalah dengan cemeti Romawi yang begitu besar. Cambuknya terdiri dari beberapa tali yang sudah diikatkan di tali itu beberapa pecahan-pecahan bukan pecahan batu tapi pecahan baja, tembaga dan seputar itu. Sekali cambuk itu beberapa cemeti dan pecahan-pecahan baja mencabik-cabik tubuh Yesus. Dan dia dipakukan dengan mahkota duri di kepalanya. Tidak hanya dipasang, tetapi setelah dipasang dipukul mahkota duri tersebut. Mahkota duri itu dibuat dari batang-batang pohon berduri yang durinya bukan duri kecil seperti duri mawar, tanaman mawar, tidak, tetapi durinya panjang-panjang, ada 3 cm, ada 5 cm, dan itu dihujamkan di kepala Yesus, lalu dipukulnya mahkota duri itu oleh tentara Romawi dan menghujam di kepala Yesus, sehingga wajah Yesus tidak bisa dikenali lagi, tidak dapat dikenali lagi karena banyak darah mengucur dari patok kepala sampai rupa Yesus tidak dapat dikenali lagi. Saudaraku, dan tidak berhenti di sana, Yesus dipaksa untuk memanggul salib mendaki Bukit Golgota, dan tentu tidak kuat karena waktu itu Yesus mengosongkan dirinya dari keilahiannya. Dia sedang mengenakan tubuh jasmani biasa, tapi tidak berdosa. Yesus tidak kuat lagi untuk mengangkat balok yang besar itu dan dibantu oleh orang lain yang mau membantu memanggul balok salib tersebut sampai di Golgota. Sampai di Golgota, Yesus ditelentangkan di atas balok salib itu. Kakinya ditumpukkan antara kaki kiri dan kanannya pada salib tersebut. Kemudian tangannya juga direntangkan pada palang itu, lalu dipaku, bukan dengan paku usuk, tapi dengan paku yang besar seperti pasak. Dan paku itu menghujam telapak tangan Yesus. Kalau kita kena jarum saja sudah menjerit, kita kena jarum yang kecil sudah menjerit, apalagi Yesus dipanggul dengan paku pasak yang besar. Itu merusak jaringan-jaringan otot, merusak jaringan syaraf, merusak
tulang di tangan dan di kaki Yesus. Itu adalah penderitaan yang sungguh luar biasa, tidak manusiawi, sangat kejam, dan sangat jahat sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karenanya mari bersama menyadari bahwa Yesus sudah disengsarakan untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita merenungkan betapa sengsaranya Yesus menanggung dosa kita. Saudara kira dipakukan di kayu salib itu, dan kayu salib itu mulai dikerek, ditegakkan 90 derajat di atas muka bumi, lalu dihujamkan pada dataran tanah di bukit itu. Ketika kayu salib itu dihujamkan, terjadi gerakan yang sangat besar, dan tentu seluruh jaringan tubuh di tangan, di kaki, di sekujur tubuh Yesus itu tersentak dengan sakit yang begitu besar. Dan semua itu untuk saya, untuk saudara, untuk semua manusia di segala peradaban. Saudaraku, mari bersama membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia mencerita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, semua penderitaan Yesus yang terjadi pada Jumat Agung tersebut demi keselamatan kita. Dia rela tanggung semua itu demi keselamatan kita. Saudaraku, pada jam 3 sore, waktu Yesus berseru dengan nyaring menyerahkan nyawanya kepada Bapa Surga, pada saat itu tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci tiba-tiba terbelah. Tabir itu tebal, tabir itu bukan seperti kain biasa tipis, tapi tabir itu berlapis-lapis tebal, semuanya terkoyak dari atas sampai ke bawah. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan kepala pasukan Romawi yang melihat langsung bagaimana peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya, kepala pasukan Romawi tercengang dan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan Romawi yang memberi komando ini itu untuk melakukan prosesi penyaliban, dia melihat alam waktu Yesus disalibkan, dia melihat prosesi penyaliban,
dia melihat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dia mendengar bagaimana kaki bayi Allah itu merobek dari atas sampai ke bawah. Semua itu mencerminkan kepala pasukan Romawi, dan kepala pasukan Romawi mengaku dia ini memang anak Allah. Saudaraku, coba kita baca lagi dalam 1 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 20. 1 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 20. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang telah dahulu pada waktu Nabi Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang saja yang diselamatkan oleh air bah. Nah, saudaraku, pada waktu Yesus menghembuskan nafasnya kepada Bapa, Roh Kudus membimbing Yesus untuk melawat roh orang-orang yang telah meninggal pada zaman Nabi Nuh, untuk ditawarkan keselamatan kepada mereka melalui karya penebusan Yesus. Coba bayangkan betapa Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Pada saat mati saja, dia masih berkarya bersama Roh Kudus melawat roh-roh orang yang sudah mati pada zaman Nabi Nuh, untuk ditawarkan keselamatan kepada mereka melalui korban Yesus. Jadi betapa dahsyat dampak dari kuasa kematiannya, menanggung segala dosa pelanggaran umat manusia yang mau percaya kepadanya. Biarlah kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa segala dosa pelanggaran kita telah ditanggung sendiri oleh Yesus dalam penderitaan yang dialami di salib Golgota. Dan oleh kuasa kematiannya kita beroleh jalan masuk kepada Allah Bapa dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang harmonis, dalam hubungan yang karib. Mari kita bersyukur bahwa kita telah beroleh dampak mulia dari kuasa kematian Yesus. Kita ditebus segala kutuk dosa yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Yesus. Dan tidak hanya itu saja, Yesus membuka jalan bagi kita, menjadi pengantara kita untuk kita dapat bergaul kembali dengan Bapa surga. Kita beroleh peluang yang dahsyat untuk bergaul dengan Bapa surga. Dan sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya. Amin. Saudara dan
saya bukan lagi orang biasa. Saudara-saudara, saya adalah anak-anak. Karena korban Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk kembali bergaul dengan Bapa surga, sehingga kita beroleh kesempatan untuk terus dan terus menikmati kasih yang besar dari Sang Bapa untuk kita. Sebagai ayat terakhir, mari baca dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima bulu yang kita itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Karena Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memberi sebagai raja di bumi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena korban Yesus, saudara diberi lunas terbayar. Dulu kita adalah milik maut, milik iblis, setan begitu itu. Tapi karena korban Yesus, saudara telah diberi menjadi miliknya Allah. Saudara menjadi anak-anaknya, dan Tuhan punya rencana pada waktunya Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang mulia bagi kita yang saat ini hidup di jalan Tuhan dengan melakukan segala perintahnya, bergaul karib dengannya melalui Yesus. Maka ketika Yesus datang kembali sebagai Raja kemuliaan, saudara akan diangkat menjadi bagian dari pemerintah Yesus Kristus di planet bumi yang baru. Akan terjadi bahwa bumi ini akan dimusnahkan dan planet bumi yang baru disediakan oleh Bapa 1000 tahun damai. Yesus memerintah sebagai Raja. Anda dan saya menjadi bagian dari pemerintahannya. Nah, karena itu belajar melayani Tuhan sejak sekarang. Semua saja yang belum mengambil bagian dalam pelayanan, Anda bisa berdoa berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau belajar melayani Engkau sesuai dengan talenta yang Kau berikan bagiku, dan aku akan mendaftarkan diriku melalui gereja di mana Kau menetapkan aku berada di sana untuk melayani-Mu ya Tuhan. Anda bisa mendaftarkan diri kepada ketua-ketua bidang pelayanan yang Tuhan beri talenta kepada Anda. Ada yang senang dengan melayani sebagai penerima tamu, Anda bisa mendaftarkan diri kepada ketua bidang penerima tamu, Bapak Nesto. Anda yang punya kecakapan di bidang yang lainnya, saya hanya bisa berdoa saja. Anda bisa menjumpai ketua tim doa Bapak Puji Haryanto.
sukanya dekorasi, saya suka mendekor. Anda bisa gunakan diri Anda kepada Bapak Eno, ya, ketua bidang dekor ya. Nah, ada yang suka yang lain. Saya talentanya memasak. Kalau saya masak itu pasti enak. Anda bisa mendapatkan diri kepada Ibu Susi ya, untuk menjadi anggota bidang pelayanan konsumsi. Ya, ada banyak bidang pelayanan. Kalau saya bisanya berkurban, Anda bisa mendapatkan diri kepada Bapak Bendahara kita, Pak Dodi, ya. Anda yang punya talenta seperti itu, katakan diri kepada Pak Dodi. Saya mau melayani Tuhan dengan uang saya. Katakan dirimu kepada Pak Dodi, ya. Oh, saya suka menyanyi, saya talenta menyanyi. Anda bisa dapatkan diri Anda, ya, kepada Pak Nono, ketua bidang Praise and Worship. Saya suka bermain musik. Anda bisa dapatkan diri Anda dengan Pak Agung, Pak Agung, ya, Pak Agung, Pak Budi, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak bidang pelayanan yang Tuhan siapkan untuk Anda. Anda bisa melakukannya dan daftarkan dirimu mulai melayani Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus membimbing Anda. Roh Kudus akan menolong Anda, sehingga pada saatnya Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, Anda akan mendapatkan peluang istimewa menjadi bagian dari pemerintahan Allah di zaman 1000 tahun damai di planet bumi yang baru. Belum surga, itu belum surga, baru planet bumi yang direhab menjadi baru dan rajanya cuma satu, Yesus Kristus. Dia akan memerintah dengan adil. Dia akan memerintah dengan benar. Dia akan memerintah di kerajaan Allah 1000 tahun damai di bumi. Setelah itu baru kita bersama-sama dengannya pindah ke surga. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu di Jumat Agung ini, mari bersama bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan. Dan aku mau belajar melayani-Mu ya Tuhan. Bantulah aku oleh Roh-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Anda siapkan roti dan anggur saudara. Bacalah di roti Anda ada ayat masing-masing untuk pribadimu sendiri dan Tuhan. Saya akan bacakan dari Yohanes 11 ayat 23 dan sampai 26. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan
sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari bersama kita panggil berdiri dengan roti di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau menanggung segala kutukan dosa yang seharusnya kami tanggung sendiri. Engkau menggantikannya demi kami. Engkau membiarkan dirimu disiksa begitu rupa, disabitkan, darah-Mu tercurah untuk membeli kami dari cengkraman maut. Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk dapat bergaul dengan Bapa surga. Kami sekarang telah Kau beli menjadi hamba Allah, menjadi miliknya Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau meneladan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, melayani dan melayani dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menyenangkan hati Bapa yang sudah merencanakan keselamatan untuk kami melalui korban Yesus. Terima kasih. Mari kita munculkan roti kepada-Nya. Bukankah roti yang kita munculkan kepada Tuhan, kita pecahkan dan akan makan bersama, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menunjukkan cawan anggur dalam tangan kanan kita. Haleluya. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Angkat wajah tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya penebusan-Mu. Engkau memberikan diri-Mu di salib untuk kami. Terima kasih atas keselamatan yang dibayar dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih untuk Yesus, Engkau yang telah menjadi jalan bagi kami untuk bergaul dengan Bapa surga. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau utus untuk menolong kami, untuk membimbing kami, untuk melengkapi kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan sesuai talenta masing-masing. Kami mau menyenangkan-Mu ya Bapa, menyenangkan-Mu dan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 6:30 itu sesi pertama dan 6:30 sesi kedua. Sesi pertama diprioritaskan untuk yang lanjut usia, yang sesi 2 diprioritaskan untuk dewasa muda, warga muda, pemuda, remaja boleh ya. Jadi yang sesi 1 6:30 diprioritaskan untuk yang usia emas ya. Yang sesi 2 diprioritaskan bagi dewasa muda, warga muda, pemuda, remaja ya. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua dalam penyelenggaraan ibadah Paskah hari ini. Tuhan memberkati. Silakan umat. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022. Ibadah pertama pukul 6.30, ibadah kedua pukul 8.30. Mari kita dukung dan doakan untuk kebutuhan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2022. Dana yang telah terkumpul dari janji iman sebesar Rp1.900.000. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terbeban bisa memberikan persembahan Paskah tersebut dalam amplop dan ditulisi persembahan Paskah, lalu masukkan ke dalam peti persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mencukupkan dan memberkati kita semua. Jadwal pelayan Tuhan, ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022. Pemimpin pujian Ibu Sasi Andriana, Ibu Febo Parmawati, dan Saudari Luisiana Indrawati. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri. Bapa surga, kami berdoa bersyukur atas segala pertolongan Tuhan dalam peribadahan di pagi hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berdoa juga bagi saudara-saudara yang sudah mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati, melengkapi kehidupan mereka lebih besar lagi oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa,
Tuhan memberkati dengan hikmat, bimbingan dan perlindungan yang luar biasa dari pasukan malaikat-Mu. Kami serahkan kesatuan bangsa ke dalam tangan-Mu yang maha kuat. Pasukan malaikat Tuhan membentengi NKRI, melindungi NKRI, dan semua berjalan dalam kehendak-Mu, dalam berkat-Mu. Berdoa juga bagi Bapak Wali Kota Malang beserta jajarannya, hikmat-Mu, kasih-Mu menjamah hati mereka untuk mereka berjuang demi kemaslahatan masyarakat Kota Malang. Berdoa untuk Bapak RW 6 Kelurahan Sukun dan Bapak RT 3 di wilayah di mana kami berada. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan menjaga mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk segala persiapan ibadat Paskah pada hari Minggu. Tuhan tolong semua pelayan-pelayan Tuhan dengan kesehatan yang prima, dengan hikmat dan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap terima berkat nyata dan tangan-Mu di hadirat Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah dalam hidup-Mu dan keluarga-Mu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan untuk hidup bagi Allah. Pertolongan, penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman dan harapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
memberkati. Shalom.